Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ikhwatil kiram, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat Allah Ta'ala bisa berjumpa lagi, berkumpul di tempat yang mulia ini, mengaji dan berusaha untuk menggapai setiap pemahaman ilmu-ilmu yang kita pelajari, supaya menjadi bekal buat kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang kita pelajari ini berkaitan dengan masalah adab dan etika, maka penting setiap muslim, setiap orang membekali dirinya dengan adab atau akhlak, atau dikenal orang sebagai etika, sopan santun. Siapapun itu maka akan menjadi tolak ukur bagi setiap orang ketika melihat orang mempunyai adab dan etika yang baik. Makanya saking pentingnya adab ini, mulai sejak kecil pun kita sudah diajarkan perkara sopan santun. Mulai sejak dini, bahkan masih SD atau bahkan TK, masih kecil pun kita diajarkan sopan santun. Kita diberikan peringatan-peringatan, batasan-batasan supaya tidak melewatinya. Dan didikan-didikan ini tujuannya supaya menjadikan anak-anak tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang memiliki adab dan etika dan tahu sopan santun. Saking pentingnya sopan santun ini, maka ikhwati al-kiram, terutama bagi anak muda, maka usahakan bekali, fahami dan praktekkan, dan kalau perlu jangan sampai ditinggalkan yang namanya sopan santun. Dimanapun sampai berada, di rumah, di luar, di sekolah, dimanapun, semua ada etikanya, ada sopan santunnya. Secara gampangnya, pokoknya jangan sampai kelewatan, apalagi kurang ajar. Karena inilah yang akan menjadikan penilaian buruk muncul dari setiap orang ketika kita berperilaku atau meninggalkan sopan santun. Makanya alhamdulillah, dengan melalui perantara sarana kita mengaji seperti ini, kita mengaji meskipun gak lama, sebentar insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal dan menjadi pemahaman di antara ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Karena dengan mengaji seperti ini, setidaknya kita senantiasa diingatkan terus, diilingno, ingin hati-hati, sadar, ojo keterlaluan, yang dosa ya dosa, tapi yo ojo nemen-nemen. Bahasane ngono yo ngono, tapi yo ojo ngono. Ya Allah, yo mesti
Kalau memang sudah lanjut berbuat salah, jelek, paling tidak jangan terlalu nemen, jangan apalagi orang bertambah parah malah bertambah nemen, apalagi melewati batas, jangan. Makanya dengan ngaji seperti ini sampai kecilin oh iya, sehingga keburukan itu bisa ditekan. Meskipun pada dasarnya nanti pun setelah ngaji koyo pas ngaji ku sadar itu aku tak berubah. Mulai ngaji ku mengenai meskipun melupain, tapi paling tidak alhamdulillah dengan ngaji meskipun seminggu sekali itu menjadi salah satu usaha paling tidak ada kesempatan kita diingatkan dan sadar. Maka dengan peluang seperti ini maka butuh yang namanya peringatan dan nasihat, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka kalau misalkan kita tidak pernah mendengarkan nasihat, tidak pernah mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu, mendengarkan ceramah, maka hati kita pun akan menjadi semakin keras. Dan bukti hati menjadi keras, kita akan sulit menerima kebaikan, bahkan benci dengan kebaikan. Di antara cirinya, kalau memang kita sudah gak pernah tahu ngaji belas, gak pernah mendengarkan nasihat sama sekali, hidupnya di luar terus. Di luar bagaimana? Pokoknya gak pernah bersentuhan dengan masjid. Sholat ya enggak, kelakuan yang keterlaluan kan mungkin gak ada adab dan etikanya, kurang ajar dok, bikin semua orang marah. Maka biasanya ini akan hatinya otomatis menjadi hati yang keras. Hati yang keras ini ketika diajak kebaikan, maka dia malah justru menganggap kebaikan itu menjadi keburukan. Makanya salah satu bukti bahwa pelaku maksiat, sing biasanya maksiat, sing biasanya gak tahu nang masjid, sing biasanya gak tahu ngaji, akan melihat bahwa kegiatan masjid yang baik, entah itu kerja bakti atau bahkan ada acara kegiatan apapun itu berkaitan dengan masjid, apalagi permasalahan masalah mengaji, itu seolah-olah menjadi hal yang sangat dihindari. Maka ini yang eman. Makanya alhamdulillah kok sampean kok gelem, masih gampang bahasanya berangkat ke masjid mengikuti ngaji, paling tidak hati sampean enggak terlalu, tidak menjadi keras, enggak atos-atos, sehingga bisa diatur, bisa diarahkan. Makanya setidaknya alhamdulillah saya ingatkan dan saya anjurkan, pokoknya terus pertahankan, syukur-syukur ajak teman-teman yang lain, satu demi sedikit ditambah terus, meskipun perjalanan masih panjang, meskipun seringnya kita ngaji pun cuma ini tapi alhamdulillah kita tambah sampai oke. Anyar orang memang pada dasarnya Bismillah tapi nggak tahu tekan baru siapa nama Pak Paren kelas berapa? Kelas 6. Masih SD? Iya. 6 ini? Saya Islam mas ya? masih kelas 6 oke. Loh sama ya? Laku? Satu kelas? Bukan. Ini Hah? MI saya ini. Oh MI SD. MU. Ini MU. Aku SD. Oh SD. Ngelakuin ini beda. Saya kira SMP bos. Ternyata masih SD. Tapi alhamdulillah, paling tidak setidaknya sampai meskipun di usia yang masih dini, sampai berusaha biasa aku tak main ngaji, main gabung sama remaja, meskipun sampai kecil gitu. Alhamdulillah yang paling kecil, paling kecil ya, paling kecil ya, paling kecil SD kelas 6, ada yang kelas 5 ya paling tidak ini gak apa-apa. Meskipun masih kelas 6 SD, saya sampai berusaha aku tak melu ngaji, berusaha melu gabung, ben seneng ngaji. Karena generasi muda sing seneng ngaji itu sangat jarang, apalagi di usia-usia SD, apalagi SMP. Karena biasanya pernah saya singgung, meskipun sejak kecil orang tua kita itu menyuruhkan, bahkan kalau perlu diterno TPK, TPK kecil-kecil berangkat ngaji sore tinteni,
berangkat itu masih kecil, tapi biasanya umumnya pengajian-pengajian ini terbatas ketika SD dong. Sehingga kalau misalkan sudah masuk SMP, seolah-olah wis lulus ngaji wis mari. Seolah-olah nggak ada pengajian. Padahal ngaji itu sebenarnya seterusnya, nggak pandang umur. Artinya ketika sampai itu sudah masuk, kalau dulu mungkin TPQ, TPA, cilik-cilik seperti biasanya setiap sore, itu artinya itu untuk pembiasaan. Maka ketika kok misalkan sudah kelas 6 SD, itu TPQ-nya sampai kelas berapa? Kelas 6 juga? Ada yang sampai? Ada ya. Ada. Alhamdulillah ada SMP, apalagi SMA ada? Nggak ada. Paling tinggi SMK. Hah? Paling tinggi SMK. SMK. Artinya TPQ atau pengajaran TPQ TPA itu tidak dibatasi untuk usia si cilik-cilik saja. Maka ketika sudah masuk masuk SMP atau bahkan SMA, SMK, itu otomatis ngajinya diusahakan diterusnya, dilanjutkan. Karena banyak di masjid-masjid sana di luar-luar itu biasanya ngaji sore itu si cilik-cilik dong. Mulai dari si PAUD sampai ke SD sampai SD. Kalau misalkan nanti kalau sekali SD masuk SMP, aku biasanya rumongso wis gede, rumongso wis ngurus aku gawe ngaji bener. Padahal mulai rusak-rusak yo masuk SMP tambah kumat-kumatan. Maka kalau misalkan sampai bayar dhewe biasanya kan wis mulai masuk SMP waktunya mulai manas-manas ya rusak-rusak ditambahi kok rumoso wis gak butuh ngaji. Iki tambah nemen. Maka ketika ngaji sudah tidak dibutuhkan, maka disitulah akan semakin parah dan hati itu menjadi keras. Makanya alhamdulillah kok sampai alhamdulillah masih SD ini. Maka saya harapkan tetap lanjutkan. Kalau perlu ya sampai kuliah atau bahkan sampai kerja pun tetap lanjutkan, pertahankan. Karena apa? Generasi itu ya sampai sendiri yang akan meneruskan, sampai yang akan memperjuangkan, yang memakmurkan masjid ini ya sampai yang. Maka usahakan mau usahakan biasakan untuk mengaji, datang bersama-sama. Insya Allah baik, insya Allah ada ilmunya. Ini berkaitan dengan pengajian yang kita pelajari. Kemudian kita bahas berkaitan dengan kitab Adabul Mufrad ini. Masih kita bahas permasalahan adab seorang budak atau hamba sahaya atau zaman sekarang memang seorang pelayan atau orang-orang yang memang derajatnya paling rendah. Di sini ada sebuah pembahasan yang cukup bagus, yang sangat bagus, bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan ada 3 macam orang yang akan mendapatkan 2 pahala. Jadi peluang orang ini, 3 macam orang ini untuk dapat 2 pahala double itu sangat gampang dibandingkan orang-orang keadaan pada umumnya. Siapakah itu? Yang pertama, orang ahlu kitab. Ahlu kitab itu orang yang beragama, entah itu dari kalangan Yahudi atau Nasrani, atau bahkan orang-orang yang awalnya belum masuk Islam. Dia punya agama, beragama, tapi agamanya agama yang benar. Agama yang benar bagaimana? Agama yang memang dianut oleh, yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, atau bahkan orang Yahudi yang beranggapan mereka memang mempelajari kitab Taurat, atau bahkan orang Nasrani mempelajari kitab Injil. Keutamaan mereka adalah bisa mendapatkan 2 pahala, terutama ketika mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang terakhir. Maka misalkan ada orang ahli kitab dahulu kemudian masuk Islam, maka dengan keislaman mereka itu bisa mendapatkan pahala yang double. Kenapa kok double?
karena pertama dulu mereka pernah beriman pada Nabi sebelumnya, punya ilmunya, punya bekal, ditambahi diutus Nabi yang terakhir, mereka mau beriman, mereka masuk Islam, maka peluang pahala yang didapatkan jauh lebih besar. Begitu halnya bagi orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang pada dasarnya mungkin orang zaman sekarang yang mu'allaf kemudian baru masuk Islam, itu derajat mereka pun akan semakin tinggi ketika mereka mau menerima ajaran Islam. Makanya ketika ada orang yang awalnya dulu memeluk agama mungkin Kristen atau Buddha atau ajaran-ajaran yang lainnya, kemudian biidznillah dapatnya hidayah, kemudian dia masuk Islam, menerima Islam, bersyahadat dan masuk Islam, maka orang ini pun dia sebenarnya sudah punya bekal bagaimana dia pinter. Dulunya dia termasuk tokoh agama, kemudian masuk Islam, maka dengan keislamannya, karena dia punya bekal yang banyak, pinter dan juga pengalaman yang banyak, otomatis keilmuannya itu jauh lebih besar dibandingkan orang Islam yang lainnya. Pemahamannya itu jauh lebih banyak dibandingkan orang Islam biasa. Maka ini keutamaannya, dan pahala yang didapatkan oleh orang ini itu jauh gampang untuk mendapatkan pahala yang double. Ini enaknya orang ahli kitab yang mau masuk Islam. Yang kedua itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki budak, kalau zaman dulu dia punya budak, sehingga dia karena memang statusnya budak itu memang seperti barang, mau diperlakukan seperti apa itu nggak apa-apa, halal, meskipun itu digauli, meskipun itu dikawini tanpa dinikahi, maka ini halal buat majikan karena itu statusnya budak. Hanya saja zaman sekarang itu sudah tidak ada budak. Di sini ada poin penting yang diingatkan berkaitan dengan tuan atau majikan yang mau memperlakukan budaknya dengan baik. Dia lebih perhatian, kasih sayang kepada budaknya, mungkin senang cinta, akhirnya ngopeni budaknya. Kebetulan budak yang dia beli kok ngepasi pas ayu, atau bahkan dia senang dengan karakternya, akhirnya diopeni, diperlakukan dengan baik, bahkan diajari, kemudian difasilitasi, kehidupannya itu enak, dirawat dengan baik oleh tuannya, diajari, bahkan akhirnya kemudian budak ini dimerdekakan dan dinikahi oleh tuannya sendiri. Maka tuan yang seperti ini, majikan yang seperti ini itu dapat pahala double, karena keutamaannya besar. Selain dia harus rela memerdekakan, merawat budaknya, kemudian dia memerdekakan budaknya, apalagi dia nikahi. Jadi merawat budaknya sendiri sampai akhirnya dia nikahi, itu dia dapat pahala double. Begitu halnya di secara garis besar, ketika ada majikan-majikan yang mau memperlakukan karyawan-karyawannya, pembantu-pembantunya dengan baik, insya Allah dia akan mendapatkan peluang, mendapatkan pahala yang double. Makanya anjurannya bagi para majikan, bagi para bos, usahakan bersikap baiklah kepada para karyawan, karena dengan sikap yang baik, bahkan dididik, dirawat dengan baik, diberikan fasilitas yang baik, insya Allah karyawan pun, anak buahnya itu juga akan bekerja dengan baik. Maka ini keuntungan yang didapatkan. Dan yang ketiga, orang yang ketiga, ini yang berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas, itu budak itu sendiri. Ketika ada budak yang mau memperingatkan, menasehati tuannya, bahkan di hadis yang Nabi yang lain, Nabi pernah menyampaikan, al-abdu idza nasaha sayyidahu wa ahsana ibadata rabbih kana lahu ajruhu marratayn. Apabila seorang hamba sahaya, ada seorang budak yang dia mau menasehati tuannya sendiri, ngilingno, ketika tahu tuannya bose berbuat maksiat, berbuat salah, dia mengingatkan, dia menyadarkan,
maka wa ahsana ibadata rabbih, bahkan dia akhirnya membuat majikannya ini berubah menjadi baik dan menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala, maka budak yang bersikap demikian kana lahu ajruhu marrataini, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini keutamaan budak. Makanya saking besarnya keutamaan hamba sahaya, peluang yang didapatkan budak ini bisa mendapatkan 2 pahala atau pahala double dalam berbuat baik. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah itu pernah mengatakan, kalau misalnya tidak ada perintah dari Allah Ta'ala berkaitan dengan masalah jihad, haji, dan juga puasa Ramadan dan lain sebagainya, alangkah inginnya aku lebih ingin itu menjadi seorang budak. Kenapa demikian? Karena budak itu bisa mendapatkan, ketika berbuat baik itu bisa mendapatkan pahala double dibandingkan orang biasa. Dan itu di saat ketika budak itu mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini peluang yang besar. Makanya Abu Hurairah sampai mengatakan demikian, niscaya aku senang mati meninggal dalam keadaan menjadi seorang budak. Itu Abu Hurairah. Kalau misalkan bukan karena ada perintah jihad fisabilillah, kemudian ada perintah untuk haji, atau bahkan berbakti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka niscaya aku lebih memilih meninggal menjadi seorang budak. Itu Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu menyadari keutamaan yang besar yang dimiliki oleh budak. Meskipun menurut standar penilaian manusia, budak itu derajatnya paling rendah, tapi ketika dia berbuat baik itu keutamaannya dia bisa mendapatkan pahala double. Ini yang ditekankan oleh Abu Hurairah. Makanya pentingnya tanggung jawab seorang budak atau karyawan itu juga penting, harus diperhatikan. Bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan hadis yang secara umum, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wahai umatku, ketahuilah semua di antara kalian itu adalah seperti penggembala, kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Ta'ala berkaitan dengan tanggungan kalian. Apa sih diopeni kalian, tanggung jawab kalian itu apa, itu akan dipertanggungjawabkan. Entah itu satu, al-imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, pemimpin tanggung jawabnya itu besar. Maka gak heran, jangan disepelekan masalah pemimpin. Makanya Nabi SAW pernah memperingatkan berkaitan dengan kepemimpinan ini, bahwa nanti akan datang satahrisuna 'alal imarah, akan banyak orang-orang yang berbondong-bondong rakus royoan kursi kepemimpinan. Dan zaman sekarang itu kita dapati banyak rebutan pengen jadi ini itu, rebutan pengen jadi pemimpin. Tapi Nabi mengingatkan, jadi pemimpin itu gak gampang. Yang dijatuh bukan masalah dunianya, tapi Allah ingin mengingatkan, Rasulullah ingin mengingatkan tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat berat dan akan menjadi tanggung jawab nanti di hari kiamat. Yaitu pemimpin, semua akan dipertanyakan. Apalagi pemimpin, tanggung jawabnya itu banyak, sebanyak apapun masyarakat yang dimiliki, warganya berapa. Ketika ada misalkan warga yang teledor, warga yang berbuat maksiat, dia diam saja malah justru mengayomi, itu akan menjadi tanggungan yang dipertanyakan di hadapan Allah. Itu pemimpin. Dan yang kedua sama, warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi, atau orang yang lebih rendah kedudukannya. Misalkan ada seorang laki-laki, ini berkaitan dengan keluarga, bapak keluarga, kepala rumah tangga, seorang laki-laki ini akan menjadi penanggung jawab keluarganya. Jadi ketika bapak ini melihat istrinya, anaknya kok nggak mau sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, bahkan justru menjadi ahli maksiat, maka bapaknya akan mendapatkan sanksi dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Ini mas'ulun an ra'iyah, dan akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Ini bapak. Tapi Nabi juga mengingatkan, tidak cuma sekedar bapak, bahkan wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi. Istri itu juga akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah, bagaimana
apakah istrinya ini memang benar-benar amanah atau malah justru berkhianat. Apakah ketika suaminya nggak ada di rumah itu istrinya mampu menjaga kehormatannya, apalagi atau malah justru menjadi perempuan yang kemudian selingkuh atau bahkan main sendiri di belakang suaminya. Itu akan dipertanggungjawabkan bagaimana anaknya ditelantarkan atau bahkan bagaimana dirawat, anaknya dirawat. Semuanya itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan perkara semua hal itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Ini masalah keluarga. Bahkan lebih rendah lagi Nabi menyampaikan wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi. Begitu pula dengan budak, begitu pula dengan karyawan, anak buah, pembantu. Itu juga akan dipertanyakan di hadapan Allah. Tidak cuma di dunia. Di dunia itu tidak cuma karyawan atau pembantu tidak cuma diminta amanahnya atau penjagaannya atau kepercayaannya, tidak cuma sebatas dunia saja. Tapi di akhirat kalau misalkan ada pembantu malah justru berkhianat, nyolong, mencuri barang juragani, uang juragani, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, atau bahkan melakukan kecurangan-kecurangan yang lain. Maka setiap orang yang memikul beban amanah, maka dia akan dipertanggungjawabkan apakah dia melakukan amanah itu dengan baik atau tidak. Maka setidaknya kalau kita diberikan amanah apapun itu, kita menjadi tukang ini atau tukang ini, atau menjadi anak buah ini, kerja di tempat ini, atau bahkan kalau yang sekolah mungkin ada bagian piket ini jadi ketua, jadi wakil, sekretaris, atau bahkan waktu piket harian dan sebagainya. Itu tanggungan dan juga amanah. Dan masing-masing kita diajarkan mulai sejak kecil kita usahakan, mulai sejak dini usia remaja kita usahakan untuk menjadi sosok yang amanah, yang dipercaya. Maka ketika kita sudah membiasakan punya tanggung jawab, saya jadi ketua, saya jatahi piket, saya diamani suruh mengerjakan ini, saya diamani suruh membuat ini, maka usahakan, lakukan dan jangan hianati, jangan ditinggalkan. Kenapa? Ketika mulai sejak dini, kalau misalkan sampai mulai ke SD, SMP kok malas, kemudian sampai kok dikai kerjaan, dikongkong ini, diamani suruh tugas ini kok nggak digarap, atau bahkan sampai tinggalkan, nggak mau tahu, maka ini akan menjadi bibit keburukan nanti di masa mendatang. Khawatirnya ketika sampai diberikan amanah yang lebih besar itu nggak bisa tanggung jawab. Apalagi diberikan amanah suruh menjaga tempat ini, atau bahkan menjaga masjid, atau bahkan menjaga tempat parkir. Maka ketika tidak menjaga amanah dengan baik, tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, ini juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka secara garis besar, fakullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau misalkan kita nggak punya tanggung jawab, maka paling tidak masing-masing kita itu akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala dari apa yang kita miliki. Kalau misalkan sampai merasa saya bukan pemimpin, aku cilik, aku belum keluarga, aku bukan pembantu, aku belum kerja, maka setidaknya anggota tubuh kita itu juga mas'ulun an ra'iyatihi. Itu akan dipertanyakan oleh Allah. Tangan kita digunakan untuk apa? Jari kita digunakan untuk apa? Kaki kita gunakan melangkah kemana? Apakah ke tempat dugem, atau ke tempat maksiat, atau malah justru memang kita manfaatkan untuk pergi ke masjid, untuk berbuat baik? Maka itu akan dipertanyakan oleh Allah. Bahkan mata kita yang kita gunakan untuk melihat ini, alhamdulillah, setidaknya paling tidak sampai syukuri alhamdulillah dengan mata ini kita bisa melihat dengan baik. Karena banyak di luar sana teman-teman atau orang-orang saudara-saudara kita untuk melihat saja kesusahan, belum lagi simbin kayak Mas Aldi misalnya, itu juga butuh sarana. Sehingga ada saking minyak, saking parahnya, itu memang kacamata itu nggak boleh dilepas. Kalau dilepas itu nggak kelihatan sama sekali. Di luar koncone itu seolah-olah seroto wajah ini, nggak kelihatan saking nemenin. Alhamdulillah sampai diberikan mata yang sehat, mata yang sempurna, jumlah mata sampai 2, itu luar biasa. Coba sampai bayangkan, kemudian lahir dengan mata 1, kemudian ganti lalu dajjal, mata siji. Artinya apa? Jumlah mata yang kita miliki itu cukup dan juga pas dengan wajah kita.
kurang itu juga menjadi buruk, tampilan kita jadi buruk, kakean yo elek. Motoe telu. Enak kayak siluman. Apa dewa apa. Si punya mata tiga. Juga nggak bagus. Urut di mana orang motoe wakek lampu demi. Artinya apa? Jumlah mata yang kita miliki luar biasa sempurna. Maka Allah ciptakan tubuh kita fi ahsani taqwim, itu pada ciptaan yang paling sempurna. Maka alhamdulillah, pada kita itu harus banyak-banyak mengingat kenikmatan yang kita dapatkan. Mulai dari anggota tubuh kita, mata kita tetap sehat, hidung kita alhamdulillah lubangnya 2. Tur yang ada penang nisor sisan, alhamdulillah. Coba sampai yang ada penang dhuwur. Maka malah bingung yang udah dipayungi atau dimantauin. Dan itu juga sama. Artinya apa? Itu adalah ciptaan Allah yang sempurna, dan Allah berikan itu semua cuma-cuma gratis. Dan itu Allah cuma ingin memberikan perintah, cuman kalian wahai umat manusia beribadahlah kepada Allah, sementing ibadah Allah. Itu saja yang diminta oleh Allah, enggak harus membayar ini. Coba kalian bayangkan, kemudian setiap detik, setiap per jam, per bulan suruh bayar anggota tubuh yang kita gunakan. Jangankan anggota tubuh, setidaknya nafas yang kita gunakan itu sangat berharga. Dan ini akan sangat terasa berharganya itu ketika orang sakit. Dulu ketika masa COVID itu sangat terasa bagaimana nafas, bahkan banyak orang kemudian lari ke sana mencari oksigen. Kenapa? Karena penyakit itu. Maka setidaknya dengan anggota tubuh yang sehat, alhamdulillah bisa bernafas setiap pagi. Insya Allah ini ngerti ambune ini, bisa ambune seger, ambune wangi, ambune badak, ambune kecut. Insya Allah ambune itu nikmat Allah. Itu bisa, setidaknya kita syukuri. Maka jangan kemudian digunakan untuk maksiat. Maksiat bagaimana? Bocah ini kan hidung itu juga bisa untuk maksiat. Burung lambung, nyiumi atau bahkan ngambungi di sedep-sedep bokongnya kancane. Gak boleh. Gak boleh dosa nih. Artinya semua itu bisa berbuat dosa. Apalagi sampai di dunia pendidikan yang di luarnya ini. Maka bahaya ketika sampai punya teman perempuan yang mencok kelas yang itu gampang, apalagi kita kan nggak begitu terlalu kuat, apalagi keras berkaitan sentuhan antar lawan jenis, sehingga orang beranggapan nyentuh lawan jenis itu biasa di dunia kita. Padahal itu setidaknya sedikit demi sedikit membuat kita itu menganggap remeh bahwa sentuhan ini ternyata pada dasarnya itu adalah dosa. Tapi karena memang banyak orang yang melakukan, kita merasa harus kapopo, salaman, kepentingan kalau rosok, iya awalnya pada rosok. Siapa sih ngerti? Karena ini adalah perasaan, nggak ada yang tahu. Kita disentuh, meskipun nggak menyentuh secara langsung di kulit, di lambai, mulai di lama-lama itu setan pinter. Maka kita harus hati-hati. Dan ini salah satu peluang yang harus kita waspadai. Makanya setidaknya kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Makanya mulai sejak dini mumpung jino, sampai usahakan manfaatkan dan sampai pikirkan dengan baik. Selama ini anggota tubuh sampai itu memang sampai digunakan untuk sing api-api bukan, atau malah justru sampai digunakan untuk hal yang maksiat, driji tangan. Driji bisa maksiat, lebih parah tangan ini. Itu perkara lewat HP virtual, apa secara langsung gemuk, ini tambah dosa. Karena itu peluangnya dosa. Maka kemaksiatan ini tangan dan juga mata itu luar biasa. Dan tangan ini karena apalagi dunia kita adalah dunia teknologi, insya Allah masing-masing kita punya HP. Makanya saya himbau, saya ingatkan teman-teman sekalian, gunakan fasilitas yang sampai memiliki HP itu digunakan dengan baik. Karena orang tua sampai itu memberikan HP itu, ada yang beli sendiri HP-nya, ada yang beli sendiri HP-nya, beli sendiri, alhamdulillah.
Tapi meskipun sampai beli sendiri, usahakan kemudian jangan beranggapan sampai enak dewi. Kau lagi. Nggak boleh seperti itu. Kita dapat dari Allah. Jangan sampai kemudian ketika ada, meskipun kita aku ini cukup dewi no papa, pun pak aku dewi. Kadang seperti itu, artinya hati-hati. HP seperti itu peluangnya sangat besar. Ketika HP itu punya maketan, sudah bisa online, itu peluang mendapatkan segala-galanya itu besar. Hati-hati. Apalagi alhamdulillah di masjid ini kok sampai disediai wifi. Enak. Artinya apa, usahakan fasilitas masjid yang bagus, ada AC-nya, free wifi, itu untuk menjadi motivasi. Ayo ada nol. Gak kalah karo warkop. Itu loh sudah warkop dewe lagi gratis, gak usah bayar. Yang penting kan masjid. Ya sholat kok. Orang masjid kok wifi-an tok mulai enggak. Kayak sholat mulai delay enggak, tapi tetap ini loh ada wifi gratis, tempatnya enak, bisa mau wifi gratis, gak usah mau orang. Tapi itu wifi itu memang manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kapal ini wifi-an masjid yang didelak ya gak kena bisa. Ini tambah gak lebih kuat. Hati-hati. Makanya anak-anak muda zaman sekarang saya ingat usahakan apa yang sampai memiliki ini jokoran dengan baik. Kenapa? Karena bapak ibu sampean itu nggak bisa kemudian ngecek secara langsung. Soalnya rata-rata saya HP itu sandi HP. Lah bapak ibu ya nggak ngerti itu sandi apa yang perlu dibanting di sana. Di sandi. Lah pokoknya sing duwe bapak ibu sing gaptek. Hati-hati. Maka usahakan jangan kemudian malah dimanfaatkan mumpung bapak ibu gak bisa HP, yang gak ngerti HP kemudian bisa enak dewe. Jangan. Tapi justru itu untuk melatih tanggung jawab sampean, justru untuk melatih sampean itu benar-benar amanah atau tidak. Karena disitulah zaman sekarang peluang kemaksiatan itu sangat besar untuk didapatkan, dosa itu sangat besar didapatkan melalui HP. Dan orang sekarang itu lebih banyak interaksinya dengan HP dibandingkan dengan yang lain. Meskipun apalagi bisa sampai rasakan terutama ketika hari libur. Hari libur pokoknya sekarang kalau HP rasanya kemeter. Jangankan hari libur, hari biasa saja, hari meskipun ada sekolah, alhamdulillah ada sekolah, kemudian belajar mau sekolah. Enggak mungkin kan kemudian sekolah HP yang terus enggak. Artinya HP itu sempat ditaruh. Tapi ketika sudah hari libur itu seolah-olah HP itu dipakai terus sampai baterainya drop, sampai baterainya entek itu aja dicas digawe sisan. Dipaksa. Ini artinya apa? Ketika peluang interaksi dengan HP itu jauh lebih banyak, tapi ketika digunakan untuk yang enggak benar, itu otomatis akan merusak. Maka usahakan ya hati-hati HP ini dewi-dewi, terutama yang disandi-sandi. Ya hati-hati. Ya delok video, delok gambar, jadi delok sing hati-hati ya. Saiki mau filter apa mana harap ngeblokir atau mana milih konten-konten sing khusus-khusus sing api-api itu wangen zaman sekarang. Soalnya apa masih api wakil dibandingkan sing api-api ini. Bahkan akhirnya saking banyaknya sing dosa-dosa sing udah itu malah jadi api. Didelok tambahnya neno iku masih api nang dosa ya langsung. Sopo sih sing saiki arep nom sing gak kemecer delok ngono kuwi. Gak cuma sing gede, gak sing cilik-cilik malah justru penasaran. Malah jangan-jangan cincin itu malah yang gede. Itu ya ono. Makanya rusaknya zaman sekarang anak muda itu tadi karena pengaruh kakean itu tadi, melihat hal yang tidak baik kakean. Akhirnya apa? Merusak otaknya. Otaknya tadi otak asum. Bahaya. Hati-hati, hindari, batasi. Karena zaman sekarang jangan kan sampean itu belum secara sengaja, sampai ngetik misal di Google, di YouTube, sampai ngetik tulisan sing api, sampai cari saya ingin mencari bagaimana cara ini, sing didelok sing api-api, sing dicari hal yang baik untuk membuat ini, untuk membuat ini, itu pun nanti akan keluar buku sing iklan atau bahkan memang yang keluar konten-konten yang tidak baik atau bahkan live-live yang nggak baik itu sangat banyak. Jadi nggak bisa kemudian kita
hilangkan begitu saja nggak bisa, mesti akan metu, jedul terus. Maka itu tergantung dengan kita masing-masing. Makanya dengan ini saya ingatkan, usahakan empeten ya iso. Jadi saya diempat, tapi sampai sekarang wis kudu penasaran. Delok sing terus ketok wah klamben luas. Wow, kan. Kudu gas ya. Nah iki akhirnya gare numani delok sithik sekali tak kurang. Akhirnya kok didelok terus. Yang iso tunggale sing endi digoleki wong kurung omong kalau digoleki aku nih mau DDM sisa bahaya. Makanya peluang kemaksiatan itu sangat besar. Dan bahkan sekarang kencan pacaran online, bahkan ada aplikasinya sendiri. Pokoknya dulu aplikasinya mau cari cewek sing wayu sing opo wis ono gampang. Maksiatnya sangat besar. Dan tinggal pilih buat sing umur enom sing cilik apa mana sing remaja, bahkan sing rondo atau bahkan sing bas-bas ono kabeh, betul kabeh. Bagaimana tidak? Sehingga kalau kita nggak berhati-hati, peluang maksiat itu sangat besar. Apalagi zaman sekarang, zaman online. Jangankan yang online, yang secara langsung kita terjun dunia luar, kita pergi ke tempat ini. Itu kalau kita nggak berhati-hati, itu banyak tempat-tempat kemaksiatan yang menjerumuskan kita. Bukti ke warung-warung lah, sing ayu-ayu, makan. Di sini gading agak kemudian dibubarkan. Maka pokoknya jam-jam malam itu mulai kita memang bakule sing didol kan kopi, minuman, bakaran, sosis-sosisan sing cepet tapi sing dodol iki wis penting. Akhirnya yo sing tuku sing yo akeh soalnya kok iku mau mergo sing ayu-ayu. Dari zaman sekarang bahaya. Akhirnya ketok tuku barang sing apik tapi sing didelok iki sing kapian. Elek dadi apik. Dan banyak apalagi sudah masuk jam malam. Apalagi kita pergi ke tempat-tempat tertentu, kita pun akan dipaksa untuk berbuat maksiat. Ada tempat tertentu yang memang dikenal untuk perzinahan atau mesum atau dan sebagainya. Atau bahkan di tretes, sampai tahu ke tretes? Nggak pernah tretes. Tretes kan juga salah satu tempat yang dikenal. Siapa yang nggak kenal tretes? Ketika tertretes, siapapun orangnya itu akan ditawarkan. Ada orang-orang di villa, masyarakat penawaran itu banyak. Kalau perlu nggak cuma di pinggir jalan, bahkan misalkan sampai kok sepedaan, ibu dewi, kemarin otomatis sing boncengan anak wedok karo gendaan ini mesti dikejar kemudian dipepet. Mas kamar. Seolah-olah ayo kamar. Padahal numpak sepeda motor jalan, ya lah mandek di jalan. Ada orang kemudian kan nggak tahu, dikirakan nyalip. Orang-orang mandek dijejel, dipelankan dijejeri udah berangkatnya jalannya bareng. Kemudian mau menawarkan juga ada kamar mas kosong ya. Dan orang itu biasanya nggak pandang umur. Pokoknya selagi siapa orangnya ditawarkan. Nah, kan bahaya. Dan teman-teman seperti itu banyak. Maka perzinahan, pintu perzinahan itu memang awalnya berasal dari tadi hati kita, pandangan kita, mata kita. Makanya kita diingatkan oleh Nabi kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka jaga pandangan kita karena itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Mata sampai digunakan untuk apa selama ini? Apakah memang untuk melihat yang baik, atau memang untuk membaca Al-Quran, atau malah justru sampai gunakan untuk delak-delak sampai belean. Apakah untuk seperti itu? Itu akan dipertanggungjawabkan. Elingo, paling tahu. Nah dengan ini sampai usahakan mulai saat ini dan kedepannya setidaknya sampai berpikir apakah sudah sampai gunakan dengan baik. Dan saya harapkan untuk kedepannya ketika sampai hendak berbuat salah, berbuat maksiat, muka-muka undang iling. Dan ini bagaimana kalau maksiat juga oleh aku mari ngaji kau oleh meskipun panas kau apa oleh. Nah dengan itu menunggu karena kumat-kumatan agak kumate. Apa mana ngaji ini seminggu bisa menteles.
di pisan tok ae dino iki lho ya akeh daripada ngajine. Tapi setidaknya alhamdulillah kita sempat diingatkan sehingga nggak terlalu rusak lah, nggak terlalu hancur. Dan makanya ikhwatil kiram pentingnya ngaji kita selama ini. Ya insya Allah dalam pertemuan mendatang nggak terasa ngaji kita ini. Dan apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah juga mendekati Idul Adha dan biasanya juga banyak kegiatan, remaja-remaja juga banyak kegiatan menjadi panitia bagian ini begini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan remaja ini menjadikan teman-teman semua semakin aktif dan juga semakin gemar untuk ke masjid, apalagi khususnya untuk mengikuti kajian selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.